Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tema kita masih sama, yaitu mengenai penyakit ambeien atau hemoroid atau juga sering dikenal dengan wasir. Masih bersama kita ada Dr. Elsa Gembitasari. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dok ya, mengenai penyakit ambeien ini secara lebih detail lagi gitu. Oke, siap. Kita lanjut ke slide lagi ya. Lanjut lagi ya dok. Nah, ini tadi faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan ambeien ya. Boleh next. Kita next dulu. Jadi kalau untuk faktor resiko ini ada banyak sebenarnya, tapi yang paling sering itu ya ada seperti jongkok terlalu lama, tadi ya pekerjaan terlalu berat. Nah, ini adalah yang sampaikan tadi ini adalah hemoroid yang di dalam. Jadi kalau yang hemoroid di dalam ini dia biasanya tidak akan tahu nih pasiennya, tapi sadar gitu, ya? tapi akan diwakilkan dengan gejala-gejala biasanya ya. Gejala misalnya kalau setelah buang air besar keluar darah. Darahnya itu bisa keluar menetes atau memang mengucur istilahnya ya. Banyak gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang hemoroid ini. Kalau yang hemoroid yang di eksternal biasanya ini mudah untuk diketahui baik pasiennya maupun dokternya karena dia di luar. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya sudah buang air besar ada pemirsa yang cebok ya, istilahnya itu membersihkan bagian anusnya, terus kayak ada benjolan-benjolan seperti itu di sekitar lubang anusnya. Nah, itu mungkin bisa diperiksakan bisa jadi itu adalah ambeien atau hemoroid tadi ya. Kalau untuk penyebabnya, kalau yang hemoroid internal atau yang di dalam itu disebabkan oleh dari superior, ini sekedar untuk tahu aja, plexus superior hemoroid. Kalau yang eksternal dari inferior plexus hemoroidnya, seperti itu ya. Oke, boleh next. Nah, ini yang hemoroid internal ya. Ini juga untuk sekedar pemirsa tahu aja. Kalau untuk yang internal, nah ini kalau misalnya datang ke dokter atau ke tenaga kesehatan, kan dia tidak tampak tuh dari luar atau tidak bisa diraba oleh pasiennya waktu saat membersihkan lubang anus. Jadi memang akan dilakukan pemeriksaan namanya colok dubur ya, atau rectal touche. Jadi memang seorang dokter atau tenaga kesehatan akan memeriksa bagian dalam. Jadi harapannya untuk pemirsa TVRI di rumah jangan kaget kalau nanti dokternya atau tenaga kesehatannya bilang, Bu, ini saya curiganya ambeien, tapi ambeiennya di dalam. Jadi saya harus melakukan pemeriksaan bagian dalam, melakukan colok dubur seperti itu ya. Jangan kaget itu nanti dok ya. Jadi kalau untuk yang hemoroid bagian dalam kemungkinan akan teraba ya, kalau kami bilangnya teraba, waktu kami mencolok duburnya akan teraba benjolan-benjolan di sekitar lubang anusnya itu, kalau tidak di jarum jam angka 1, di angka 3, angka 9. Karena itu khas dari hemoroid internal. Ini maksudnya salah satu posisinya, ya. Dok, salah satu benjolannya bisa di jam angka 1, bisa di jam angka 3, bisa di angka 7. Tapi itu tuh hanya satu biasanya dok ya? Satu, karena pembuluh darahnya ya mengenai satu aja tadi ya. Oke, bisa lanjut. Kita lanjut ya. Nah, untuk yang hemoroid internal itu ada stadium atau grade-nya nih, Mas Randy ya. Kalau dianya ini anus tadi. Jadi kalau untuk yang grade 1 atau tingkatan 1, dia masih terletak di dalam ya, dan tidak ada biasanya itu tidak ada yang keluar, belum ada yang teraba di luar. Baik waktu mengedan buang air besar maupun tidak mengedan, dia tidak akan teraba dari luar. Belum terasa gitu dok? Iya, belum terasa. Kalau grade 2, nah ini grade 2. Kalau grade 2, dianya sudah bisa mengenai bagian keluar, istilahnya tuh, keluar hemoroidnya. Bisa setelah mengedan atau buang air besar itu, setelah buang air besar biasanya waktu membersihkan akan teraba sedikit.
biasanya banyak pasien ngeluh kalau setelah buang air besar keluar darah, Dok, sama teraba nih waktu membersihkan sebesar kacang merah. Biasanya banyak pasien bilang seperti itu. Tapi Dok, setelah buang air besar kalau tidak lagi mengedan, dia tidak akan terasa lagi. Jadi kalau grade 2 biasanya dia akan keluar saat setelah mengedan atau buang air besar, dan dia akan bisa masuk kembali secara spontan. Secara spontan ya, maksudnya alamiah tubuh, maksudnya dia akan masuk lagi ke dalam. Nah, bagaimana yang grade 3 dan 4? Nah, ini grade 3 dan 4. Kalau grade 3 dan 4 biasanya memang sudah banyak yang keluar, tidak sebesar kacang merah lagi, dan ini biasanya gejala klinisnya sudah makin tidak bagus ya atau buruk karena dia sudah keluar dan biasanya tidak bisa lagi masuk secara spontan. Bedanya kalau grade 3 mungkin bisa dimasukkan manual dengan tangan sendiri, istilahnya dimasukkan dengan sendiri. Kalau grade 4 dia sudah tidak bisa dimasukkan lagi, baik secara spontan maupun manual, dan biasanya perdarahannya juga sudah cukup banyak, dan nyerinya juga biasanya pasien sudah menyerah. Kalau untuk yang nyeri-nyeri hemoroid, ini adalah grade-grade ya atau derajat dari hemoroid internal. Oke. Mungkin udah jelas ya kalau untuk yang internal dia ada grade-nya nih, grade 1, 2, 3, 4. Kalau mungkin yang bisa saya sampaikan kalau grade 1 ini adalah grade yang masih baik untuk kesembuhannya dan masih bisa ditangani dengan pengobatan. Nah itu Dok, kita tahu kalau kita udah terkena ambeien tapi masih grade 1 tuh bagaimana Dok? Nah, dari gejalanya, kalau memang gejalanya itu sudah waktu sesudah buang air besar, sudah keluar ya kotorannya, kan sudah ngedan itu, terus ada darah, itu yang pertama, ada darah. Tapi memang darahnya biasanya netes atau masih sedikit ya, itu yang pertama. Yang kedua nyeri, ini karena udah ada benjolan yang seharusnya tidak ada, jadi kalau memang posisi duduk atau terutama duduk di lantai atau di bagian yang keras, itu akan lebih terasa juga. Yang kedua nyeri. Terus apalagi tandanya? Yang ketiga, misalnya dianya mengangkat beban berat, terus buang air besar, nyeri lagi. Nah, itu sudah dicurigai hemoroid internal atau di dalam, karena memang tidak bisa teraba. Terabanya gimana? Tenaga kesehatan atau dokter yang akan meriksa, yang melakukan colok dubur, yang akan memastikan apakah memang ada benjolan di dalam atau hemoroid di dalam. Seperti berarti itu. Memang ada grade-grade tertentu dan juga memang penanganannya berbeda-beda begitu Dok ya. Nah, kita bakal bahas lagi setelah ini Dok ya. Nah, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.